Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Andriana, NIM 1794. Saya dari Teknik Elektro UTM Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari magang saya atau PKL saya di Pustekbang 8 Rumpin Bogor. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Kunto Aji Wibisono STMT, dan juga pembimbing lapangan saya di Pustekbang 8, Bapak Iwan Novionutro SPDT, dan juga Bapak Kajur Miftahul Ulum STMT, dan Bapak Rizal Vita sebagai Kaprodi Teknik Elektro Universitas Trunojoyo Madura, dan dosen-dosen yang membantu pada proses magang atau PKL saya, dan juga teman-teman Teknik Elektro Universitas Trunojoyo Madura. Sini saya melakukan penelitian pengujian performa RB3011 UISRM dan RB750 GR3. Latar belakang pada permasalahan ini yaitu pada saat mengirimkan data dari pesawat tak berawak atau UAV ke GCS, maka diperlukan suatu jaringan nirkabel yang baik dalam kualitasnya. Dalam membangun sebuah jaringan tersebut diperlukan pemilihan perangkat yang tepat, karena kualitas suatu jaringan ditentukan oleh baik atau buruknya perangkat yang digunakan. Salah satu perangkat yang penting digunakan dalam suatu jaringan yaitu router, yang berfungsi untuk mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet. Maka diperlukan pengujian mengenai performa router agar dapat menentukan router yang baik untuk digunakan pada pesawat tak berawak ataupun pada GCS. Berikut flowchart-nya. Yang pertama kita lakukan yaitu studi literasi, lalu menentukan metode pengujian, lalu melakukan pengujian, mendapatkan hasil, dan menganalisa. Jika hasil tidak sesuai pada saat menganalisa, maka kita menentukan metode pengujian kembali, lalu melakukan pengujian, mendapatkan hasil, menganalisa. Jika sudah sesuai, maka kita melakukan kesimpulan dan selesai. Dasar teori. Di sini menggunakan dua jenis router atau mikrotik, yaitu RB3011 UISRM dan RB750 GR3. Router sendiri merupakan suatu perangkat keras jaringan komputer yang digunakan untuk mengirimkan paket data menuju tujuannya. Kedua router board tersebut memiliki spesifikasi masing-masing dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk spesifikasinya terdapat pada laporan saya di link deskripsi. Di sini menggunakan jenis komunikasi data pada layar transport TCP dan UDP. TCP merupakan Transmission Control Protocol, UDP merupakan User Datagram Protocol. Kedua jenis komunikasi data tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada TCP mempunyai connection oriented, atau bisa disebut dengan jika kita mengirimkan data, maka terjadi pengecekan kembali atau koreksi pada data tersebut, lalu akan dikirimkan kembali jika ada data yang hilang ataupun data yang rusak. Jadi bisa meminimalisir data loss. Jika UDP memiliki connectionless, atau semua paket data akan dikirimkan langsung, jadi bisa tanpa adanya koreksi ataupun pengecekan kembali, yang bisa menyebabkan data tersebut akan dihapuskan jika ada yang hilang. Kedua, TCP merupakan connectionless, yaitu merupakan suatu data akan dikirimkan pada semua
komputer pada suatu jaringan komputer. Sedangkan UDP not connectionless, jadi suatu data akan dikirimkan host to host menuju tujuannya. Ini menggunakan uplink dan downlink. Uplink sendiri merupakan suatu proses mengunggah atau mengirim data dari jaringan. Sedangkan downlink merupakan suatu proses pengambilan data dari suatu jaringan. Di sini menggunakan dua metode pengujian. Yang pertama yaitu uji performa dengan EPOV3 menggunakan TCP tanpa memberikan load atau beban. Yang kedua, uji performa menggunakan EPOV3 dan traffic generator dengan memberikan load atau beban. EPOV sendiri merupakan suatu software yang digunakan untuk mengukur bandwidth pada suatu jaringan atau pada saat mengirim data. Sedangkan traffic generator sendiri merupakan salah satu fitur mikrotik yang digunakan untuk uji performa mikrotik tersebut. Bandwidth test no load. Jadi di sini menggunakan pada saat bandwidth test no load menggunakan dua pengujian. Yang pertama yaitu pengujian pada saat RP750 GHz sebagai DOT atau device under test. Pada topologi ini menggunakan dua PC dan dua router port yang saling dihubungkan. Pada PC pertama dihubungkan pada Ethernet 6 pada 3011, PC kedua dihubungkan pada LAN 2 pada 750, dan dua router tersebut dihubungkan 3011 pada Ethernet 1 dan 750 pada LAN 1, dan juga kedua router dihubungkan dengan power atau adaptor. Pada pengujian kedua, 3011 sebagai DOT atau device under test, sama seperti pengujian pertama, menggunakan dua PC, dua router, tapi router yang sebagai DOT merupakan router 3011 OYASRM. Kedua router tersebut dihubungkan dengan Ethernet 1, dan PC pertama dihubungkan pada Ethernet 6, PC kedua juga Ethernet 6, dan juga jangan lupa dengan adaptor. Berikut merupakan grafik hasil pengujian bandwidth test tanpa beban atau no load. Terlihat sendiri pada grafik tersebut tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ini merupakan topologi bandwidth test dengan beban atau load. Pada pengujian pertama, 750 GHz sebagai DOT atau device under test. Pada pengujian load yang kedua merupakan 3011 sebagai DOT atau device under test. Perbedaan dari bandwidth test load dan no load sendiri terdapat pada pengiriman paket data, yaitu menggunakan traffic generator. Traffic generator sendiri merupakan salah satu fitur mikrotik yang digunakan untuk uji performa mikrotik tersebut. Jadi pada pengujian ini satu router akan menjadi traffic generator device dan router lainnya akan menjadi DOT device under test. Kita menggunakan 4 interface saja dikarenakan maksimal paket data yang digunakan hanya 16 paket. Berikut merupakan hasil grafik hasil pengujian bandwidth test load pada saat uplink maupun downlink. Jadi ini perbandingan bandwidth test load pada CPU loadnya. Jadi CPU load ini persentase ini merupakan persen beban yang digunakan pada saat
pengiriman paket data bandwidth test load tersebut. Dan ini juga pada RP750G3, ini persentase 52% pada 3011. Ini merupakan perubahan unit tes no load, download saat uplink, perubahan unit tes no load dan load pada saat download. Analisa pengujian bandwidth test tanpa load atau no load pada RP3011U ISRM dan RP750G3. Pada pengujian ini menggunakan survei EPOV. Dari pengujian ini bandwidth test tanpa load didapatkan hasil seperti yang ada di atas, yang mana banyak data yang diuji sejumlah 50 data pada setiap percobaan, dan perbedaan besar bandwidth yang terukur antara RP3011U ISRM dan RP750GR3 tidak terlalu nampak, bahkan hampir sama, baik pada kondisi uplink maupun downlink. Namun, untuk kestabilan menunjukkan bahwa RP3011 lebih stabil dibandingkan RP750GR3. Analisa pengujian bandwidth menggunakan load atau beban pada RP3011U ISRM dan RP750GR3. Pengujian kali ini menggunakan 2 unit RP3011U ISRM dan 1 unit RP750G3, yang mana salah satu dari RP3011 digunakan sebagai pengenerate traffic atau traffic generator dan sebagai DUT device and test seperti halnya 750G3. Pengujian ini menggunakan 4 interface yang dialiri load atau beban 96 Mbps setiap interface. Pada saat bersamaan, EPOV3 mengukur besar bandwidth dengan mengambil 50 data dan didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa RP750G3 tidak bisa menunjukkan bandwidth pada EPOV pada saat kondisi uplink maupun downlink. CPU load RP3011 sebesar 52%, sedangkan 750G3 sebanyak 89%. Dari hasil CPU load bisa dibuktikan CPU load RP3011 adalah 52%, sedangkan 750G3 89%. Dari hasil CPU load bisa dibuktikan dengan pengujian dengan beban, di mana RP750G3 tidak maksimal, bahkan sampai tidak bisa menerima paket data ataupun mengirim data tersebut, ataupun bisa juga error. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang sudah didapatkan dari proses perancangan, pengujian, dan pengambilan data yang dibuat meninjau dari tujuan yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Mikrotik RP3011U ISRM memiliki performa yang baik dibandingkan RP750G3 pada saat tidak dialiri beban, dengan rata-rata nilai uplink RP3011U ISRM 94,848 sedangkan Mbps, sedangkan RP750GR3 94,74 dan saat downlink RP3011U ISRM sebesar 94,886 sedangkan RP750GR3 sebesar 94,702. Dari hasil tanggapan memang sangat sedikit sekali perbedaannya. Yang kedua, Mikrotik RP3011U ISRM memiliki performa yang baik dibandingkan RP750GR3 pada saat dialiri beban, dengan rata-rata nilai uplink 3011 63,972 sedangkan RP750 0,0882 dan saat downlink 3011 sebesar 66,3924 sedangkan RP750GR3 sebesar 0,034. Sedangkan CPU load sendiri pada RP3011U ISRM adalah 52%, sedangkan RP750GR3 adalah 89%. Dari hasil CPU load bisa dibuktikan dengan pengujian dengan beban, di mana RP750GR3 tidak maksimal, bahkan sampai tidak bisa menerima apapun atau error pada 750GR3. Terima kasih. Semoga
presentasi saya bisa bermanfaat bagi yang melihat atau menonton, dan juga mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.